Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama tokoh yang luar biasa, yaitu Ibu Ustazah Hajah Dwi Nurjanah SOSI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Diah. alhamdulillah kita bertemu kembali nih Ustazah. Alhamdulillah. Pagi hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Sahurnya tadi lancar bersama keluarga? lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas sampai hari ini apa aja nih Ustazah? Ya, di bulan suci Ramadan ini Mhm, aktivitas di sekolah kebetulan diamanahi sebagai kepala sekolah SDIT mhm, Insan Mulia masih berjalan dan membersamai juga TKIT Insani. Nah, kemudian taklim, tahsin masih mhm. jalan. Yang off itu kegiatan KSN. Hmm. Jadi coach KSN-nya off dulu untuk Ramadan Oh, ini. iya. Masya Allah dengan segudang ya, aktivitas, ustazah ini, gimana sih cara menjaga semangat agar tidak, apa ya, turun gitu? Kan okelah sekarang nih masih subuh ya, baru selesai sahur, masih Hmm. terlihat fresh, semangat gitu. Nah, nanti kita bahas gimana cara ustazah menjaga kesehatan itu sendiri, Hmm. semangat gitu. Kita satu persatu nanti dijelaskan ke teman-teman ya ustazah ya? Baik, insya Allah. Nah, kali ini kita membahas tentang semangat nih ustazah, semangat menurut ustazah tuh apa sih? Ya, buat saya yang namanya semangat itu munculnya dari dalam ya. Jadi Mhm, kekuatan batin gitu ya. mhm, Kekuatan batin yang akan mendorong kita untuk terus berjuang dalam keadaan apapun. mmm, Namanya kita kan melalui hari nggak mungkin ya. iya, Kita berharap semua yang kita temui akan menyenangkan hati kita nggak mungkin mhm, ya. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menemui orang yang tidak menyukainya ya. Kalau kita mhm, lihat di sirah beliau ya, ada orang yang maaf meludahi iya, beliau, heeh, menimpukinya dengan kotoran, bahkan kejadian Taif ditimpuki nah, dengan batu heeh, ya. Nah, jadi apalagi kita ya, ya kita yang jauh gitu seluruhnya dari Rasulullah mhm, SAW, mhm, kita tidak akan mungkin bisa menemukan hari yang semuanya tuh sesuai dengan kita. mhm, Ketemu orang yang menyenangkan ya, terus ketemu dengan hal-hal yang membuat kita happy ya. Dalam sehari, jangankan sehari, nah, mungkin dalam jam saja kita akan bertemu dengan mungkin ada orang yang menyenangkan, ada orang yang nyebelin mungkin mhm, ya, ada mhm, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Itu bisa jadi terjadi. Jadi menurut saya semangat itu sumbernya dari dalam hati, mhm, dari dalam diri kita, berupa kekuatan tadi ya, kekuatan batin yang akan mendorong kita terus berjuang dalam keadaan apapun. mmm, Karena kita akan bertemu dengan kegiatan atau hal-hal yang berbeda-beda gitu. Nah, kita harus siap berjuang, bersiap untuk maju menghadapi hal tersebut, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan mmm, tadi. Dan ini semangat itu menurut saya akan membuat seseorang menjadi apa? Optimis gitu. optimis Optimis terus menjalani kemudian hari gitu ya? bisa fighter, Mhm, berjuang gitu dengan segala hal yang ada di sekitarnya tadi untuk dia tetap berada pada tujuan yang utama gitu. mhm. Nah, untuk menjaga semangat berarti kan ada dalam diri sendiri nih, Nah, walaupun lagi down iya, misalnya, terus temen kita melihat nih saat heeh, kita, "Kayaknya kamu lagi nggak semangat ya?" Terus beliau menyemangati kita, kalau kitanya nggak memunculkan itu, nggak mungkin iya, dong ya? benar. Jadi sekuat apapun orang di sekitar Mhm, kita memberikan kontribusi semangat mhm, ya, mungkin bahkan dengan gerakan, dengan kata-kata, mhm, itu tidak bisa memunculkan semangat dengan full mhm, kalau dalam diri kitanya tidak ada gitu, mmm, upaya untuk berjuang meraih mmm. semangat itu. Masya Allah ya, berarti memang segala sesuatu, Ya, semangat timbulnya dari itu dalam dan timbulnya dari dari diri kita, kita ya. Faktor sendiri. eksternal itu hanya pendukung saja, Mhm, tapi yang mhm, kuatnya itu harus dari internal. mmm. Nah, dengan tadi yang Ustazah sebutin nih, Mhm, kegiatannya sebagai kepala sekolah, membersamai TK juga, di SDIT Insan Mulia dan TK Insani, mhm, terus ya KSN alhamdulillah sedang off. Nah, mhm. itu gimana Taklim, tuh? tahsin, Taklim, heeh, tahsin itu iya. tetap berjalan itu berarti gimana cara Ustazah menjaga semangat tetap, terlihat kan, sama jamaah nih Mhm, tetap benar, fresh gitu, itu iya. gimana? Ya, kalau bicara masalah semangat Mhm, biasanya kita akan bicara tentang
memulai hari ya. Mhm. Karena itu diawali dengan bagaimana kita mengawali hari, ya. Mhm. Nah, kalau saya pribadi, mungkin ini mudah buat orang lain, belum tentu juga buat saya, Iya, begitu juga heeh sebaliknya heeh. ya. Kita hanya mungkin sharing ya. Jadi kalau saya menganggap memulai hari itu adalah menunjukkan bagaimana semangat kita nanti Mhm. untuk mengisi hari sampai selesai gitu. Nah, yang pertama adalah mencari gelombang-gelombang Allah gitu, ya. Jadi bagaimana kita memunculkan gelombang-gelombang Allah itu selalu bersama kita. Nah, memulai harinya adalah dengan doa bangun tidur pasti ya. Nah, Nah, kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ahyana ba'dama ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, nusyur, itu udah pasti. Nah, udah pada bisalah pasti baca doanya. heeh. Nah, sesudah itu jangan lupa baca 1 ayat setelah doa Apa nih bangun Ustazah? tidur Bebas gitu. gitu Ustazah? Nah, kalau saya sih lebih menyarankan baca ayatnya itu Mhm. terus ya. Jadi, setiap ayat itu Heeh. berkesinambungan terus-menerus sampai terus gitu. Contoh ya misalnya, Heeh. tergantung biasanya kemampuan dari orang tersebut. Mmm. Misal kita baru hafalnya juz 30 nih gitu. Ya udah oke, kita hafal dari mana? Oh, saya Mhm. baru dari surat An-Nas misalnya. Saya An-Naba belum hafal. Oh, Nah. oke, kita mulai dari An-Nas. Contoh, bangun tidur di hari ini setelah baca doa bangun tidur tadi, Mhm. kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Minimal sayat 1 ya? ayat saja, simpel aja. Karena kan Mhm mhm. apalagi tugas kita perempuan ya, Bu Diah Iya, ya. heeh. Tugas kita banyak ya kan. Mhm. Nah, dari mulai untuk diri kita pribadi, untuk keluarga ya kan, belum masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau mau banyak ya nantilah bisa murojaah di waktu yang Iya, lain. Yang heeh. jelas pagi ini harus memulai dengan ayat Al-Qur'an, Mmm. memulai dengan komunikasi yang baik dengan Allah Heeh gitu. heeh. Jadi contoh tadi, hari ini baca Qul a'udzu birabbin nas. Berarti besoknya kita baca apa lanjutannya? Melanjutkan. Nah, ayat keduanya? A'udzu birabbinas malikin Nah, nas. malikin Mhm. nas. Nah, hari ketiganya berarti? Ilahin Nah, nas. ilahin nas. Begitu seterusnya. Jadi 1 hari 1 ayat saja Mhm. cukup, kemudian berkelanjutan terus. Sudah selesai nih surat Mhm. An-Nasnya, berarti dia ambil surat Lanjut ke Al-Falaq. surat Qul berikut. a'udzu birabbil falaq. Begitu seterusnya. Mmm. Sampai nanti mentok suatu hari, bisa Mhm jadi ya, mhm. misalnya dia sudah sampai di surat Al-Adiyat gitu ya. Heeh. Inna rabbahum bihim Yauma yauma idzil idzil khabir. lakhabir. Waduh, besok berarti azazalah dong, iya nggak? Mhm. Waduh belum hafal Belum nih, hafal, gimana iya dong gitu gimana ya, nih padahal Ustazah? hafalan saya baru sampai Mhm. Al-Adiyat. Al-Adiyat. Terus gimana dong? Nah, berarti gini, kalau dia semangat tadi untuk Mhm. bisa besok bangun tidur lagi, ya kan? Heeh. Nah, otomatis dia nyiapin diri nih, Berarti hafalkan dihafal 1 dulu. ayat. Nah, Oh, berarti iya iya. azazalah ya, Malamnya mungkin ya? malamnya boleh, siangnya boleh, Mhm bebas ya. mhm. Azazalah berarti kan idza zulzilatil ardu Ardu zilzalaha. zilzalaha. Dia hafalkan 1 ayat itu dengan semangat, Mhm. akan bangun tidur esok harinya. Kecuali Mmm. nih ya, Nah. kecuali dia nggak mau bangun tidur besoknya. Waduh, Nah, itu kan karena apa nih? ya kan nggak mungkin, Janganlah. alias innalillahi ya. Heeh. Nah, berarti kalau dia masih punya semangat untuk hidup Mhm gitu ya, mhm. semangat untuk berada dalam kebaikan gitu ya, semangat untuk mendapatkan rahmat Allah, Mhm kasih sayang mhm. Allah, ampunan Allah, berarti dia harus nyiapin 1 ayat yang akan dibaca esok hari Iya iya gitu, iya. ya kan? Mhm. Nah, tanda kutip mungkin terpaksa awalnya, ya kan? Iya benar. Baca tadi ayat 1 Al-Zalzal harus dihafal nih, terpaksa, tapi dengan sendirinya nanti seiring berjalannya waktu, Mhm. dia akan terbiasa gitu. Oh, buat besok hafalin lagi, buat besok hafalin lagi. Jadi tidak terasa Heeh. hafalannya bertambah gitu dengan semangat ingin bangun besok Iya benar paginya, ingin benar. dapat rahmat Allah, aku mau diberi kesempatan hidup, aku mau mencetak kebaikan, aku mau melakukan banyak amal soleh, aku Heeh. mau dapat ampunan Allah, aku mau dapat Masya rahmat Allah, Allah. seperti itu. Iya iya. Itu ya mungkin yang untuk mengawali hari seperti itu dan ketika ini kita mulai, Mhm. insya Allah gelombang-gelombang Allah itu akan kita dapatkan, ya terkoneksi dengan Allah Nah. sehingga apa yang terjadi nanti ya siangnya, Heeh. sorenya, atau bahkan malamnya gitu, ada hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, hatinya masih terjaga Tenang gitu ya gitu. Ustazah. Seperti itu kira-kira. Eee, yang tadi mengawali dengan baca doa terus ayat Ayat, Al-Qur'an, bener. Masya Allah ya Ustazah ya. Mmm, Dengan membuka mata, mhm, awal kita membuka mata, mhm. Allah lah yang pertama Benar, gitu iya ya. iya, Nah ini, Ustazah lakukan, mhm. selama puasa atau
di luar puasa Iya. pun seperti itu Ustazah? Iya, jadi kalau untuk ini jangan hanya dilakukan di dalam Mhm, Ramadan saja ya, mmm, karena kita butuh pertolongan Allah, butuh rahmat kapan pun Allah, ya itu Ustazah setiap ya? hari sepanjang hidup kita. Kecuali kita sudah nggak mau hidup lagi, Heeh, ya, sudah siap gitu ya. Tapi intinya kita butuh ruh ini, heeh. butuh tadi ya gelombang Allah, butuh semangat ini setiap hari. Jadi mudah-mudahan sih continue terus dan alhamdulillah saya pribadi, punya satu surat yang saya sukai, Apa tuh? ya, Alfil ya. Wah, Jadi pantesan itu ini ada gajah di oh sini Ustazah. iya, ini nih ya, ini spirit saya benar ya. Mmm, Jadi surat yang saya sukai Alfil. Jadi kalau misalnya, saya lagi butuh mhm, ya, booster ya, bisa iya dikatakan gitu iya, mungkin ya. heeh. Nah itu biasanya saya baca Alfil itu 3 Heeh. kali. Sebelum berlangkah lebih lengkap lagi nanti, Mhm kita mau tahu nih, mhm semangat itu apa sih gitu, semangat itu sendiri, mhm. kan tadi panggilan dalam diri sendiri ya. Iya, Nah, seseorang itu, punya semangat itu biasanya kalau ada sesuatu nih Ustazah, ya mhm kayak puasa nih, Ramadan ini kan mhm. berlimpah pahala, Oh iya, ampunan, dan segala macam ya, bahkan surga. Allah sendiri nih yang akan menyambut kita kan, puasa ini mhm Allah yang menilai sendiri. Nah, itu pasti ada sebuah gelombang tersendiri, tapi ketika tidak ada, apa sih, balasan-balasan itu kan orang susah juga nih untuk semangat. Nah, mhm Ustazah gimana nih untuk nanti ketika kita sudah selesai dari puasa ini, itu kan akan mhm. berbeda gitu auranya, semangatnya. Nah, ini gimana nih cara menjaga semangat itu sendiri gitu? Iya, kalau untuk menjaga semangat sih sebetulnya kita, cukup tahu bahwa apa, yang namanya manusia Mhm. ya, itu nggak boleh lepas dari zikir dan doa ya. Mmm. Ibarat ikan ya kalau kita lihat dia lepas dari air, Mhm. itu akan menggelegar ya, maksudnya Iya, apa, heeh. Kelepek-kelepek kelepak-kelepek gitu, gitu, heeh heeh. nggak Mau bisa hidup hidup ya tanpa air gimana? gitu ya. Iya, heeh. Dia nggak akan kuat Mhm gitu mhm. kalau keluar dari air. Heeh. Nah, kita seperti itu kira-kira. Jadi kalau Mmm. hidup kita tidak ada zikir dan doa gitu di Mhm. dalamnya ya, nah itu juga nggak akan kuat ya. Mmm. Kalau kita bicara zikir itu banyak hal ya, Mhm contoh mhm. misalnya, zikir paling mudah ya ada tasbih, Nah. tahmid, tahlil, takbir. Nah, itu Mhm. bagian dari untuk menjaga semangat kita ya. Mmm. Apalagi ibu-ibu nih ya kan rutinitas kita banyak Mhm ya, misalnya dari mhm. bangun tidur Iya, ya, sekaligus masak. ada mungkin masak, sahur, terus Mhm. kemudian juga pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya, itu Iya. kalau tidak diiringi dengan tadi zikir, itu kurang gitu, Mhm. ke hati kitanya. Heeh. Jadi, kadang hanya jadi sekedar gugur kewajiban Kegiatan, ya heeh. heeh, selesai pekerjaan udah gitu, Mhm domestik kelar, di mhm. rumah udah gitu. Mhm. Padahal kita sendiri butuh gitu ya, ruh untuk melakukan itu. Nah, Iya. itu dengan tasbih, tahmid, tahlil, itu yang sederhana Mhm seperti itu. Jadi mhm. misalnya ketika ngejemur baju gitu ya, simpel Iya. aja tuh ya, misalnya nyetrika. Nah, nyetrika itu butuh waktu banyak Mhm kan, lumayan mhm. ya. Nah, itu dilakukan dengan tadi tasbih, tahmid, Mmm. tahlil, takbir, naik Mhm motor mhm. ya bisa sambil baca Mmm, maksurot ya, mhm. walaupun mungkin belum selesai karena perjalanannya dekat ya, Heeh. sesampai di tempat itu bisa dilanjutkan. Atau ibu-ibu yang sambil masak tuh Mhm. ya, kan tangannya bergerak, telinganya bisa sambil dengerin Heeh. maksurotnya, ya kan? Iya iya. Nah, jadi dengan sendirinya dia ikut membaca kan, walaupun dia fokus juga dengan memasak, Mhm ngepel, nyapu, mhm. bahkan menjemur pakaian gitu. Itu Mhm. kan juga bisa disambil dengan membaca istighfar ya, Mhm. yang jelas bisa ibu rumah tangga ya harus pintar untuk mengambil gitu ya Mhm. momen-momen tersebut agar tidak hilang hanya Mhm sekedar mhm. kewajiban kita Iya, saja gitu ya. benar. Karena kan kalau bisa dibilang ibu-ibu mungkin makhluk paling sibuk ya Bu Iya, Diah ya, benar benar. makhluk paling sibuk dari bangun tidur sampai tidur kembali Mhm gitu. mhm. Seakan-akan kita tuh merasa kekurangan waktu ya dengan, Iya. hal-hal yang Yang harus ini belum kita selesai, kerjakan ya. harus ada yang Nah, diselesaikan makanya kalau lagi. kita nggak sambi tadi ya dengan Mhm. kegiatan-kegiatan yang menjaga semangat kita dan ada haru tadi ya Mhm. kurang gitu ya. Nah terus, tadi selain zikir yang Mhm. simpel, ya termasuk Al-Quran tadi di dalamnya ya, Mmm. karena ini zikir yang utama pastinya ya, Iya. membaca Al-Quran karena ini adalah kalam Allah. Nah salah satunya dengan tadi, di Mhm. awal hari itu benar-benar dengan ada, minimal 1 ayat yang Mhm dibaca mhm. untuk memulai hari, itu jadi spirit banget Iya gitu iya. buat kita. Nah selebihnya bisa dilakukan misalnya sambil murojaah tadi ya. Mhm. Kalau boleh saya sarankan Mhm. gitu ya, namanya Apa kita nih kan Ustaz? tadi yang Budia katakan Mhm. ya, semangat itu bisa
up and down ya, kadang Iya, naik, kadang gimana turun, nih? gimana nih Heeh. kalau nggak ada motivasi-motivasi ya gitu. Mhm, Nah, kalau boleh saya sarankan misalnya begini, kalau kita sedang tidak bisa gitu mhm, ya membuka Al-Quran dengan membacanya ya dengan langsung heeh, ya, kan tadi mungkin lagi bad mood ya, iya, terus ditambah banyak masalah, ditambah dengan ya hal-hal yang kurang menyenangkan mhm gitu ya, wah mhm, pokoknya kalau bahasa orang sudah jatuh tertimpa tangga gitu iya, ya, waduh pokoknya udah pusing banget. Nah, iya gimana nih? kita belum bisa nih baca Al-Quran, oke kita dengerin aja dulu ya, Nggak dengarkan apa-apa ya murotalnya, nggak murotal, masalah, jadi dengarkan dulu murotalnya. mhm, Masih clue juga, masih nggak enak gitu mhm, ya, dalam arti masih berat gitu mau dengerin bacaan iya Al-Quran, bener, silahkan cari zikir-zikir, kan banyak ya, ada mhm mhm, sholawat, pembacaan Asmaul heeh, Husna, itu dengerin aja. Kita mau sambil rebahan boleh, ngelurusin kaki, nah, dibuat enjoy dulu, dibuat tenang dulu hatinya, enak ya. Udah dapet moodnya, mhm, ya dengerin dulu murotalnya, udah enak. Nah boleh tuh mau nyambi ngemil-ngemil ya kalau nggak heeh. puasa ya. Nah itu udah enak dapet moodnya, baru kita buka Al-Qur'annya. Jadi biasanya berproses, bertahap. Nah Kita nggak bisa kalau langsung gitu ya. nah kan itu, Mhm, rutinitas yang seperti itu, mhm, kadang menimbulkan kebosanan ya. mhm, Misalnya, zikir sudah, segala macam sudah kita usahakan. mhm. Nah, namanya manusia nih Ustazah, kita kan butuh sesuatu yang membakar gitu ya. Misalnya Mhm. mendengarkan lagu itu boleh nggak sih Ustazah? Kan, Kalau ada orang mendengarkan yang heeh, lagunya lebih semangat nasyid, gitu. ya penyemangat is Mhm, oke. Saya juga mmm, termasuk suka dengan nasyid mhm, ya. Tapi jangan sampai lagunya juga yang malah membuat kita terlena ya. Kalau mhm, lagu-lagu penyemangat ya, nasyid heeh, contohnya gitu ya, atau mungkin lagu-lagu umum pop ya. heeh, Ya dari beberapa band kan ada juga tuh yang isinya itu mampu mengangkat menyemangati, kebaikan, jangan oh, putus asa iya misalnya benar kayak gitu. benar, It's okay, bagus juga gitu. Cuma mhm, nanti jangan lupa porsinya jangan melebihi dari waktu kita jangan baca membuat kita Al-Quran gitu. terlena ya. Iya, kayaknya saya punya, pantun deh ya. Apa tuh? Nah, tapi pantun ini saya dapatkan itu sebetulnya dulu ya, Mhm, dulu itu majalah Anida ya, kayaknya oh, sekarang udah nggak ada iya ya Bu iya Diah ya? udah jarang, Heeh, dulu tuh kalau iya, yang ibu-ibu kan baca mhm Umi ya. mhm, Nah, kalau yang gadis-gadisnya tuh baca Anida ya, iya, kayak berhubung saya dulu masih gadis ya. heeh, Jadi dulu tuh saya inget banget, Anida itu mengeluarkan stiker. Jadi iya ada bonus ada, ya, kita beli heeh, majalah bonus ada, ada stikernya. mhm, Itu tulisannya, bentuknya pantun ya. masih inget tuh siapa tuh? Masih, karena saya Wah, pasang masih heeh, gitu. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Sering hilaf, kurang zikir. wah, Ya itu ngena banget buat saya dan inget mhm sampai mhm, sekarang gitu. Kenapa? Karena ketika kita hilaf ya, tadi heeh, contohnya bad mood, kayak pengen nonjok heeh, orang, kesel gitu pengen ya, mau gigit sesuatu, membuat pokoknya udah sesuatu, emosi banget. heeh, Nah, berarti kita ingat, kita tuh kurang zikir berarti, walaupun mmm, menurut kita udah banyak, heeh, iya. gitu ya. Ternyata kita Apakah masih itu tuh kurang apa yang gitu, salah gitu? ya kan? Karena apa? Wa dzakarallaha katsiran Mhm, la'allakum tuflihun. Jadi kita diminta untuk menyebut, mengingat Allah itu heeh, memang dalam jumlah yang banyak gitu, oh. ya dalam jumlah yang banyak agar kita jadi Atau orang beruntung mungkin banyak gitu, tapi tidak apa bermakna. Nah heeh, kalau ibu-ibu menyentuh biasanya gitu? zikirnya, pakai itu sih intonasi sama gerakan memutar. Oh, Ya contoh gitu ya, heeh, "Kakak astagfirullah," gitu ya. Nah heeh, itu jadi belum murni oh, zikir jadi karena belum disertai intonasi menyentuh dan gitu ya? emosi Oh, gitu iya ya. iya Jadi iya. yang dimaksud di sini mungkin lebih kepada, zikir yaitu Yang berkualitas itu, mengakui gitu kesalahan heeh, kita di hadapan Allah ya, contohnya dengan mhm, istighfar tadi, sesuatu yang memang kita butuhkan bukan heeh kalau kita kan tadi ya heeh, saya pribadi juga sama gitu ya, kadang-kadang mhm, suka ini, astagfirullahaladzim itu dalam keadaan yang gitu heeh, ya, menahan nah, emosi gitu mmm, ya. Nah itu lebih kepada penjagaan diri gitu. Tapi kalau nah, untuk semangat sebetulnya lebih kepada, di saat tadi ya mhm awal, terus di mhm, saat, tadi walaupun kita sambil bekerja iya, kayak gitu ya. Dan mungkin kalau, zikir yang lebih banyak ya selain mhm Al-Quran tadi mhm pastinya ya, mhm, memulai hari dan meraih gelombang Allah heeh, itu dan menurut saya kalau kita lihat dari hadis riwayat Ahmad itu istighfar. mmm, Kadang kan ada tasbih, perbanyak tahmid, tahlil, takbir. istighfar, Istighfar diperbanyak. Lihat hadis riwayat Ahmadnya ada mhm, 3 loh Budi ya. oh, Ya, keuntungan yang diperoleh untuk orang-orang yang rajin iya, istighfar. heeh, Yang pertama, itu diberikan solusi, Masya ya. Allah, Diberikan jalan keluar dari heeh, setiap masalahnya, ya. mhm, Yang kedua, hadiahnya nih ya untuk orang heeh, yang rajin istighfar, itu diberikan kelapangan dari kesempitan, ya kan? heeh heeh, Ya, sebagaimana tadi kita pahami ya bahwa iya,
namanya kita nggak mungkin ya lapang terus ya, ada waktu kita sempit, sedih, nah iya benar. biar dilapangkan tadi istighfar. Dan yang ketiga, nah ini nih kayaknya yang ditunggu-tunggu nih ya, Apa apa tuh? tuh? Diberikan rizki dari arah yang tidak Masya disangka-sangka. Allah. Nah itu 3 hadiah istighfar ini kayaknya sayang kalau dilewatin ya. Heeh. Nah jadi mungkin ketika tadi kita lagi down gitu ya, yuk perbanyak istighfar ini ya, biar 3 hadiah ini kita bisa ambil gitu ya. Masya Allah, berarti memang semangat itu tuh sebuah sumbu dan bahan bakarnya itu kita yang harus kumpulin Nah sendiri bener, dulu ya iya. Ustazah, agar sumbu ini nih menyala Nyala gitu. gitu. Kalau cuma didiemin aja nggak bisa Mhm. gitu. Nah Iya. itu. Dari kitanya ya, dari dalam tadi. Heeh. Ya, sekuat apapun orang sekitar kita nggak bisa gitu. Iya Kalau benar. kitanya itu nggak bergeming gitu, Iya diem gitu. benar. Tadi sudah mengawali hari, nah sekarang, kita mau tahu juga nih cara untuk tetap semangat yang tadi, Mhm. kan kita, ada awal, tengah, dan akhir nih Ustazah ya. Heeh. Nah mungkin di awal udah kita berusaha lah gitu untuk menjaga semangat itu. Mhm. Nah ternyata pas mungkin di pekerjaan gitu, Iya. udah menghindari segala sesuatu yang apa, bisa menurunkan semangat kita, tapi ternyata kan segala sesuatu nggak bisa kita hindari Iya, juga ya Ustazah. bener. Nah Heeh. ternyata down gitu, ada sesuatu yang, apa ya, meredupkan sumbu itu gitu. Itu Iya. gimana Ustazah menyikapi? Entah itu mungkin dari sikap teman-teman gitu. Heeh heeh. Oke Gimana baik, tuh? kita coba rangkum ya, Mhm. apa aja sih, tips atau Heeh cara ya agar heeh. kita bisa menjaga semangat Sampai kita akhir gitu. biar semangat Nah, terus. yang pertama itu jangan lepas dari Al-Qur'an. Mhm. Itu pertama dan utama banget gitu. Mhm. Kalau kita dilihat ya, surat Toha Mhm. ya, surat ke-20 ayat 124 Mhm. ya. Iya. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Heeh. Ya. Jadi orang yang dia lepas dari Mhm. Al-Qur'an, nggak mau mengingat Allah gitu ya, Mhm. atau sedikit sekali, itu akan diberikan penghidupan yang sempit kan. Ya Mmm. kalau kita lihat warning ya, warning Mhm. di surat Toha ayat 124 ini gitu. Jadi Masya memang Allah. harus bersama Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak tadi ya, Heeh. akan mendapatkan penghidupan yang sempit gitu. Karena Mmm. berpaling dari Iya, Al-Qur'an Al-Qur'an. ya, berpaling dari peringatan Mhm. Allah. Nah kita pastinya nggak berharap ini ya. Mhm. Jadi yuk, bersama hidup kita dengan Al-Qur'an ya. Nah kalau kita bicara Al-Qur'an ada 6 ya Iya. kewajiban kita pada Al-Qur'an ya. Yang pertama membaca Heeh. ya, terus yang kedua memahami, minimal Mhm. baca terjemah lah. Nah Iya ini iya. pertanyaan nih Heeh. mungkin buat, sahabat Teman-teman Salimah juga iya, ya buat heeh, teman-teman, benar benar. sudah pernahkah kita menghatamkan membaca terjemah Nah seumur itu, hidup 1 belum kali Ustazah, aja belum gitu. ini Ustazah gimana Nah nih? itu kalau untuk bahasa Arabnya mungkin ya, apalagi Mhm. Ramadan ya, Masya Mhm. Allah, itu ada yang khatam 2 kali, 3 Iya. kali, bahkan lebih ya Bu Diah ya. Nah coba sekarang, Oh jadi terjemah, pertanyaan buat heeh. kita, sudahkah kita menghatamkan, membaca loh ya, bukan Mhm. ngafal karena nggak mungkin kayaknya Iya, dihafal ya. sulit. Sudahkah kita menghatamkan, membaca Terjemah. terjemah Al-Qur'an 1 kali aja seumur hidup, minimal? Ya. Kayaknya Nah 3/4 pernah sih nah Ustazah, hayu tapi itu atuh kadang sulit dimengerti diselesaikan. kadang 1 Ustazah. hari 1 halaman saja. Saya, Mhm. angkat jempol ya, sekolah-sekolah yang Heeh. mengadakan untuk apa, mengingatkan Membaca siswanya membaca terjemah ya? terjemah. Heeh. Ya kan, 1 hari 1 halaman aja Mhm. selesai kok insyaallah ya. Nah jadi ayo baca, karena tadi kewajiban kita selain membaca Arabnya, yang kedua Mhm. itu adalah kewajiban kita memahami. Kita Memahami. nggak akan mungkin memahami Al-Qur'an kalau Kalau membaca tidak terjemah aja kita membaca. males gitu Mhm loh. mhm. Ya apalagi baca tafsirnya, Mhm. asbabun nuzul dan lain sebagainya ya kan. Jadi Terjemah saja belum heeh, ini. bener, ya udah ayo Mhm. terjemahnya diselesaikan ya sahabat Salimah ya. Ayo Minimal kita 1 kali semangat. seumur hidup selesai Mhm. hatam baca terjemah 1 Kayaknya kita kali gitu. targetin nih, Yuk mulai dari Ramadan Ramadan, pasca heeh, Ramadan Ramadan berkelanjutan tahun ya. ini Heeh, terus kemudian yang ketiga kewajiban kita pada Al-Qur'an, Al-Qur'an, heeh. nah ini adalah sudah tadi paham Mhm, mengamalkan ya. mengamalkan. Ya pastinya nggak mungkin banyak, sedikit-sedikit Mhm karena kita mhm. juga banyak kekurangan kan pastinya Iya. ya. Tapi yang penting belajar, Mhm mhm. berusaha. Terus kemudian kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan Mhm. ya, mengajak gitu ya pada orang Mhm. lain ya.
membuat orang lain juga merasakan kebahagiaan dengan Dengan mengajarkan Al-Qur'an. itu, semangat itu Iya. juga terus menyala jadinya Ustazah. Iya, bener. Karena Tapi dan bingung nih dari kalau Ustazah mungkin bisa ke jamaah, nah yang kita bukan bisa ke seorang ini, ke anak, anak ya Ustazah heeh, ya? bisa ke anak, ke Mhm. teman, dan menghafal. Nah, itu juga termasuk Nah, kewajiban kita pada Al-Qur'an. Makanya tadi menghafal gitu juga ada kan ya, iya. 1 hari 1 ayat. Kita udah sampai di Al-Adiyat Mhm tadi, mhm. oh belum hafal azazalahnya, akhirnya menghafal juga kan. Nah, itu Mhm. tentang kebersamaan dengan kita dengan Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua, Mhm. sholat. Nah, ini udah Sholat, pasti ya. Kenapa? heeh. Maksudnya gini, sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban kita pada Mhm Allah, mhm. tapi disitulah kita ngecas. Mmm. Ibarat HP kita ya, Heeh. ya Bu Diah ya, Iya, HP benar kita benar. lowbat itu perlu dicas nih, casnya Cas kita itu kita dengan itu sholat. sholat ya. Makanya Rasulullah juga ketika mengingatkan Bilal untuk Mhm. azan gitu kan ya, Iya. itulah untuk ngecas diri kita. Nah, mungkin titipannya adalah terkait sholat sunnah. Kalau sholat Mmm. wajib sepertinya kan sudah paham Sudah, ya, itu heeh, wajib insyaallah, heeh. dikerjakan, kayaknya udah pada pinter semua Mhm ya sahabat mhm. salimahnya. Nah, tinggal Yang saling mengingatkan sunah-sunah. untuk sholat sunnahnya. Duha Mmm. juga udah pinter insyaallah, apalagi tarawih. Amin. Nah, rawatib ini nih Bu Nah, iya benar, Diah, berat Ustazah. rawatib ba'diyah dan Mhm. qobliyah ya. Jadi Mmm. kalau kita lihat kan ya nggak ada cuma ba'diyah subuh dan ba'diyah asar ya. Nah, Jadi iya. semuanya hayu dong diambil ya. Mhm. Ya dari mulai sebelum subuh, sebelum sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum sesudah maghrib, dan sebelum sesudah isya. Kita Mhm. nggak usah pisahin lagi deh goiru mu'akkad sama mu'akkadahnya ya. Iya. Yuk, namanya kita juga lagi ngumpulin bekal ya, ambil aja Semampunya dulu ya Ustazah. semangat, Mhm. yang mana yang bisa dikerjain, Mhm. bisa optimal alhamdulillah. Apalagi Heeh. hadisnya jelas ya, 12 rakaat Iya. rawatib itu dibangunkan istana loh di Iya, surga, benar Masya Allah. Ustazah. Jadi itu buat ngecas kita tuh ya biar Kita semangat itu pulang kampung sholat. sudah ada rumahnya gitu ya Amin Ustazah, ya amin. Allah ya. Kemudian yang ketiganya, biar semangat atau tips untuk Heeh. bisa kita menjaga semangat kita, Mhm. nah itu jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Ya, kalau nggak Iya, keras gimana iya, Ustazah? terlalu keras juga akhirnya kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri Oh, ya. gitu. Jadi berikan kesempatan untuk menghargai diri sendiri Mhm. ya. Bisa, alhamdulillah ya Allah hari ini saya sudah bisa tilawah Mhm. 4 lembar. Walaupun buat teman-teman kita, ih itu mah cemen banget. Kita Mhm mah udah 1 mhm. juz, baru 4 lembar aja ya segitunya. Iya kan, ngelihat Iya. teman-teman lebih banyak kadang Iya, gimana bersyukur tuh dulu Ustazah? gitu ya, Oh. kasih dulu penghargaan untuk Mhm diri mhm sendiri gitu mhm. ya. Karena kalau nggak kita sendiri yang ngasih penghargaan, siapa Iya lagi? sih, Ya harus ke diri mhm. kita sendiri yang ngasih penghargaan. Alhamdulillah gitu ya. Yuk, baca lagi untuk berikutnya, semoga Mhm. besok bertambah Lebih lebih banyak banyak lagi, lagi, lebih baik heeh. lagi. Yang keempat ya, Bu Iya. Diah ya. Terus kemudian berikutnya berteman dengan orang sholih Mmm. ya, karena kalau kita nggak ada habit orang-orang sholih ya, Heeh. nah kita akan lemah juga Bu Iya, Diah, benar ya. benar. Sekuat apapun Sendiri kita itu ya, heeh, sendiri tuh nggak lemah, nyaman mhm. beneran deh ya. Benar Kita harus benar. ketemu dengan orang-orang yang juga Punya membangkitkan semangat semangat, kita iya. gitu. Berikutnya kita harus mengingat tujuan akhir kita Mmm. ya. Karena kan pastinya dunia ini sementara ya Bu Mhm Diah ya. mhm. Tujuan akhir kita Iya benar muaranya pasti Ustazah, akhirat ya. mhm. Nah, ini kita pengen yang terbaik ya. Kita pasti punya banyak kekurangan, Mhm. punya banyak khilaf, salah, kekurangan, wabil saya pribadi ya. Iya. Nah, berarti kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya Mhm. buat akhirat itu. Nah, ini yang membuat kita semangat kalau kata, nasyid Suara Persaudaraan ya, Heeh. itu, "Masa relakah dirimu ya melihat segolongan orang mereka bawa bekal gitu Mhm. loh, tapi kita Sedangkan kita hampa." hampa, Iya kan, sedih kan benar ya, itu Ustazah. kayaknya nasyid yang benar-benar jadi penyemangat Mhm ya. mhm. Masa sih kita rela orang lain ngumpulin bekal buat tujuan Mhm. akhir-akhiratnya, kok kita diem aja nggak ngumpulin bekal. Nah ya, betul buat semangat ngumpulin. Iya Orang benar. pulang kampung aja Bu Diah ya semangat Iya, banget ya. bekalnya Heeh. dipersiapkan Nah dengan bener, matang gitu. tiket aja jauh-jauh hari ya katanya Mhm, ya. iya. Nah kalau saya soalnya lupa ya kampungnya halaman berapa. Pulang kampung halaman Saking berapa nih. banyaknya Ustazah. Aduh, jadi kalau bisa dilihat ya pulang kampung yang Mhm. biasa aja semangat ngumpulin bekal, Heeh. masa sih buat akhirat, Iya, enggak benar gitu ya. benar. Ini yang terakhir Apa nih, nih ini Ustazah? penting. Biasanya kita kan punya sesuatu ya yang membuat Mhm. kita spirit ya. Iya. Nah, itu dimunculkan juga karena kita butuh Mhm. ya. Tiap Nah, orang berbeda tiap nih. orang berbeda Heeh. gitu. Nah, kalau saya ini nih, nah ini Alfil nah ya. ini spirit saya. Mana Iya. spiritmu? Aku ada deh. Ah, oke deh, iya. Dari tadi saya alfilnya atau saya Mhm. sebetulnya ngelihat penampakan gajah saja Mhm sudah semangat mhm. insyaallah bismillah ya. Mhm Itu mhm. tapi setelah Al-Qur'an dan Mmm, rangkaian iya. tadi ya. Ini sekedar untuk, happy-nya kita tadi ya agar tidak terlalu keras dengan diri Iya, sendiri, benar seperti benar. itu ya. Itu aja Bu Diah ya Heeh. mungkin, yang bisa
kita obrolin hari ini ya Bu Dia ya. Benar. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi khususnya. Alhamdulillah pembahasan subuh hari ini tuh udah selesai. Untuk mengakhiri, mungkin ada yang Ustazah akan sampaikan untuk nasihat untuk teman-teman salimah di rumah? Iya, sebetulnya simple aja ya. Up your spirit gitu ya. Jadi bangkitkan spiritmu ya. Raih amal terbaikmu dengan gali potensi diri sebaik-baiknya. Ya, kita punya potensi masing-masing ya Ustazah. Bener, Maka itu potensi kita jadikan beda-beda. semangat untuk meraih kebaikan. Ya, alhamdulillah kita tutup saja Ustazah ya. Baik Bu Dia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Ustazah Dwi. Sama-sama. Sampai bertemu di waktu lain. Amin. Ya. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Bu Dia.